Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fikih Aliyah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perceraian atau putusnya hubungan pernikahan. Sebelumnya silahkan teman-teman klik tombol subscribe di bawah untuk mendukung kami dalam memberikan tayangan yang lebih baik. Perceraian dalam bahasa fikih dikenal dengan istilah talak. Dalam bahasa Arab, talak berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan secara istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan dengan menggunakan kata-kata. Dalam kompilasi hukum Islam, pasal 117 disebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi sebab putusnya perkawinan. Perceraian dalam Islam memang diperbolehkan, namun bukan berarti perceraian itu dapat dilakukan sesuka hati oleh pasangan suami istri. Justru banyak akibat yang akan timbul dari adanya perceraian, seperti hak asuh anak, pembagian harta kekayaan, hubungan antar keluarga, dan lain sebagainya. Maka dalam Islam, perceraian adalah solusi terakhir dalam penyelesaian persoalan. Karena banyaknya akibat yang timbul, maka perceraian adalah sesuatu yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyelesaian masalah melalui jalur perceraian hanya dapat dilakukan apabila tidak memungkinkan lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga. Maka Islam memandang hukum talak atau cerai adalah makruh. Akan tetapi hukum tersebut bisa berubah dengan kondisi tertentu. Hukum talak atau cerai bisa menjadi wajib apabila suami istri sering bertengkar dan tidak bisa didamaikan, yang merusak kehidupan rumah tangga. Hukum cerai bisa menjadi haram apabila dengan terjadinya perceraian akan mendatangkan madorot yang lebih besar bagi suami dan istri. Rukun dan syarat talak. Rukun talak ada 3. Yang pertama adalah suami, kedua adanya istri, dan ketiga adanya ucapan atau lafadz talak. Adapun syarat-syaratnya adalah: pertama, suami yang menjatuhkan talak harus memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan istri yang akan ditalak. Dia adalah orang yang baligh, berakal, dan tidak dalam keadaan terpaksa menjatuhkan talak. Bagi istri yang akan ditalak, dia harus memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan suami yang akan menjatuhkan talak. Dan syarat ucapan talak dia harus jelas dan dimaksudkan untuk menalak. Macam-macam talak. Ditinjau dari segi jumlahnya, ada yang disebut talak 1, yaitu talak yang dijatuhkan untuk pertama kalinya dari suami kepada istri. Ada talak 2, talak yang dijatuhkan untuk kedua kalinya oleh suami kepada istri. Juga ada talak 3, talak yang dijatuhkan ketiga kalinya oleh suami kepada istri. Ditinjau dari segi keadaan istri, talak dibagi 2. Ada yang disebut talak sunni dan ada yang disebut talak bid'ah. Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang dalam keadaan suci dan saat itu ia belum dicampuri atau digauli, dan ketika istri dalam keadaan hamil yang jelas kehamilannya. Sedangkan talak bid'ah yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri ketika istri dalam keadaan haid dan dalam keadaan suci yang pada saat itu ia sudah dicampuri oleh suami. Hukum talak bid'ah ini adalah haram dan tidak boleh dilakukan.
Ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk, talak dibagi menjadi dua. Ada yang disebut talak roj'i dan ada yang disebut talak bain. Talak roj'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya, di mana istrinya boleh dirujuk kembali sebelum masa iddahnya habis. Contohnya adalah istri yang ditalak 1 atau talak 2 suaminya dan masih dalam masa iddah, boleh dirujuk oleh suami tanpa akad nikah baru. Sedangkan talak bain adalah talak yang menghalangi suami untuk rujuk kembali kepada istri. Tolak bain dibagi menjadi dua. Ada yang disebut tolak bain sugro, yaitu talak yang menyebabkan istri tidak boleh dirujuk, tetapi boleh dinikahi kembali dengan akad nikah dan mas kawin yang baru. Contoh, istri yang ditalak 1 atau talak 2 suaminya, sedangkan masa iddahnya sudah habis, boleh dinikahi kembali oleh mantan suaminya dengan akad nikah dan mas kawin yang baru. Ada yang disebut tolak bain kubro, yaitu tolak yang menghalangi suami rujuk dengan istrinya bahkan dengan akad nikah yang baru, kecuali istrinya menikah dengan laki-laki lain, melakukan hubungan biologis dengan suami barunya, dan bercerai secara normal tanpa adanya konspirasi atau suruhan dari suami pertamanya. Jika terjadi konspirasi atau suruhan antara mantan suami dengan suami barunya, pernikahannya disebut nikah muhallil, dan pernikahan itu hukumnya haram. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.